Oke, baik adik-adik, sekarang kita masuk ke pendalaman materi. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kesempatannya, materi pertama kita akan mengenal tentang asal-usul kitab suci dan hubungannya dengan tradisi. Kitab suci ditulis untuk dibacakan dalam gereja dan menjadi milik seluruh jemaat. Kitab suci yang ada pada kita sekarang ini tidak muncul begitu saja, melainkan melalui perubahan dan proses. Kitab suci bisa sampai ke tangan kita sekarang karena ada tradisi di dalamnya. Kehidupan gereja Katolik bersumber dari dua hal, yakni kitab suci dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kitab suci dan tradisi ada wahyu yang diwariskan turun-temurun dan terus berkembang hingga sekarang ini. Tradisi dalam arti yang telah disampaikan kepada kita melalui apa yang telah kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan. Kebenaran ini harus disampaikan kepada segala bangsa sampai akhir zaman. Akhirnya pewartaan mereka tentang Yesus Kristus kemudian ditulis dan dibukukan. Jadi, tradisi adalah proses penerusan Injil Yesus Kristus melalui para rasul yang diterima, dipelihara, dan diteruskan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus. Tradisi ini juga kemudian diwariskan melalui kitab suci, melalui penyaksi-penyaksi kitab suci, yaitu bapak-bapak gereja, Baik, penyaksi-penyaksi utama tradisi akan dijelaskan oleh Kang Aci. Baik, terima kasih Kak Ani. Adik-adik sudah dengarkan tadi Kakak Burhan telah menjelaskan asal-usul kitab suci dan hubungannya dengan tradisi. Sekarang Kakak akan menjelaskan tradisi yang mewariskan kitab suci melalui penyaksi-penyaksi utama. Jadi buku kitab suci yang kita pegang selama ini tidak muncul begitu saja, ada penyaksi-penyaksinya. Nah, yang pertama itu bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu merupakan sekelompok uskup dan para teologi gereja pada abad pertama. Ada yang tahu teologi gereja? Nah, teologi gereja itu merupakan kepercayaan dasar yang dimiliki oleh suatu gereja yang diajarkan pada jemaat untuk diimani kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya. Adik-adik percaya tidak kalau Yesus itu ada? Percaya tidak? Semangat jawabnya. Terima kasih. Kemudian mereka ini melanjutkan tradisi melalui studi, kontemplasi, pewartaan, dan pengalaman hal-hal rohani. Ada yang tahu kontemplasi? Nah, kontemplasi itu kata lain dari meditasi. Nah, mengapa mereka ini disebut bapak-bapak gereja? Karena mereka adalah orang yang pertama yang mendidik dan mengajar gereja. Kemudian mereka meneruskan warisan dari para rasul melalui penafsiran untuk memenuhi kebutuhan gereja dan manusia. Semuanya itu tertuang dalam katekese, hokimi, nasihat-nasihat, dan buku pegangan pendidikan iman kita. Nah, yang kedua, pengalaman rohani Roh Kudus. Jadi tradisi itu tuh tidak muncul begitu saja. Tradisi itu muncul dari pengalaman-pengalaman rohani yang membuat orang mengerti lebih mendalam tentang hal-hal rohani. Orang kudus itu adalah orang yang mengikuti
dan menyaksikan Kristus. Di dalam Roh Kudus, kita melihat kebenaran Injil, kehidupan, dan mereka disebut Injil yang berjalan. Para orang kudus ini menafsirkan Injil secara pribadi dan masing-masing mereka digerakkan oleh misteri iman. Nah, mengapa mereka disebut Injil yang berjalan? Karena semasa hidupnya bersama Yesus, mereka mencatat dan mereka mengingat apa yang dialami Yesus, lalu mereka menuliskannya. Karena tradisi itu adalah turun-temurun, maka mereka tidak tahu. Mereka saja yang tahu tentang Yesus. Maka mereka tulis agar kita semua tahu tentang kehidupan Yesus dulu. Dan yang terakhir, magisterium. Magisterium itu adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Uskup sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Mereka ini tidak diberi wewenang begitu saja. Mereka buat semena-mena, tidak. Mereka ini hanya mempunyai tugas dalam pengajaran untuk hal yang berkaitan dengan iman dan moral. Nah, itu saja dari kakak. Sekarang kakak kembalikan ke Pak Materi untuk menjelaskan pembagian dan isi kitab suci Perjanjian Baru. Masih semangat adik-adik? Kita tetap semangat dulu ya. Baik. Jangan loyo. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Tiga kali beri semangat. Beri semangat. Sini, pom pom. Sini, pom pom. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan pembagian dan isi kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci umat Katolik dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menjelaskan bagaimana hubungan antara Tuhan dan umat Israel. Sedangkan Perjanjian Baru menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan perjanjian Allah antara Allah dan umat Israel melalui Yesus Kristus. Kitab suci umat Katolik terdiri dari 72 kitab. Kitab suci Perjanjian Lama 46 dan 27 kitab suci Perjanjian Baru. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana isi dan pembagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu Injil-Injil. Injil-Injil itu terdiri dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Keempat Injil ini berbicara tentang bagaimana kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai tanda keselamatan bagi kita umat manusia. Injil Matius itu masalah paling pertama karena Injil ini merupakan penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keempat Injil ini juga mempunyai lambang-lambang. Ada yang tahu lambang-lambang dari Injil-Injil? Ada yang tahu? Oke, baik. Yang akan menjelaskan lambang-lambang dari Injil-Injil. Yang pertama
Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Oke, terima kasih Adik Mila sudah membacakan isi dari Injil Matius bab 1 ayat 3. Baik adik-adik, yang kedua itu Injil Matius. Matius dilambangkan dengan manusia. Mengapa dilambangkan dengan manusia? Karena Injil Matius mengawali Injil dengan memperkenalkan Yesus sebagai keturunan Abraham dan Daud. Dan yang kedua itu Yesus diutus sebagai utusan Allah untuk memberikan kabar keselamatan. Dan yang ketiga, Injil Lukas dilambangkan dengan lembu karena ia mengawali Injil dengan Zakaria yang memberikan korban di bait Allah. Yang keempat itu Injil Yohanes. Yohanes dilambangkan dengan Raja Wali. Jadi Injil Yohanes mengawali Injilnya dengan memperkenalkan bahwa Yesus mempunyai ciri-ciri kealahan yang datang dari atas. Oke, itu adalah lambang-lambang dari penginjil. Jadi berikutnya itu setelah Injil-Injil, yang pembagian perjanjian baru yang kedua itu kisah para rasul. Jadi kisah para rasul ditempatkan sesudah Injil karena menceritakan bagaimana kehidupan para jemaat sesudah Yesus. Yang ketiga, surat-surat Paulus. Jadi surat-surat Paulus ini surat-surat Paulus dibagi dalam beberapa bagian, yaitu 1 Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Roma ditempatkan paling pertama karena suratnya yang paling panjang, dan 2 Tesalonika yang paling pendek, maka ditempatkan paling terakhir. Yang keempat, surat-surat Katolik. Surat-surat Katolik ini juga disebut dengan surat-surat umum. Jadi surat-surat Katolik ini disebutkan yang pertama itu Yakobus, yang kedua itu Petrus, yang ketiga Yohanes, dan yang keempat Yudas. Jadi Yakobus ditempatkan paling pertama karena Yakobus merupakan tokoh pertama waktu itu di masa Yerusalem. Dan yang terakhir adalah Wahyu. Wahyu ditempatkan paling terakhir karena isinya tentang masa depan dan akhir dari seluruh sejarah. Oke, baik, sekian dari kakak. Itu isi dan pembagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Oke, adik-adik masih semangat? Ngantuk kok. Ada yang ngikutin dari mana? Atau ada yang pakai? Pawai. Sekali. Berdiri, ayo berdiri. Mati sekali. Sekali. JPA. Kurang keras. JPA. Sekarang kita main permainan dulu ya supaya
Baik. Nah, permainannya begini. Yesus bersabda. Contoh dulu ya, lihat dulu kakak. Yesus bersabda. Tegap dulu. Pergilah. Wartakanlah tangan telunjuk dan tangkap. Jadi tangan kanan teman tangkap, tangan kiri teman telunjuk tangan kiri teman. Mengerti? Contoh. Yesus bersabda, masih diam. Bersabda diam. Yesus bersabda, pergilah. Tangan kanan yang begini, tangan kiri ini. Ulangi, tegap dulu. Pergilah, diam dulu. Pergilah, wartakanlah dan tangkap. Berusaha untuk tangkap teman punya jari telunjuk. Kalau yang dapat tangkap nanti ada sanksi. Nanti adik-adik berdiri depan dapat sanksi. Berusaha untuk tangkap jari telunjuk teman. Supaya tidak dapat hukuman sebentar. Kita ulangi. Yang tidak konsentrasi dapat hukuman. Kita ulang. Konsentrasi dimulai. Yesus bersabda, pergilah, wartakanlah, dan tangkap. Ayo, siapa yang dapat tangkap? Maju. Maju yang dapat tangkap. Maju. Adik-adik yang dapat tangkap maju. Kita ulang sekali lagi. Konsentrasi dimulai. Agak ke atas. Suruh ke atas supaya bisa itu. Yesus bersabda, pergilah, wartakanlah, belum, wartakanlah, dan belum tangkap. Wartakanlah dan tangkap. Ayo, siapa yang dapat? Maju. Maju yang dapat. Mana adik-adik yang dapat tangkap? Maju ke depan. Maju saja Alexa. Baik, adik-adik yang berdiri di depan sekarang, hukumannya, tanya teman-teman, hukumannya mau apa? Untuk adik-adik yang hukumannya apa? Nyanyi lagu kami. Bisa? Yang di depan bisa? Pasti bisa dengan bisa. Mau nyanyi lagu apa? Ayo, nyanyi lagu apa? Lagu kami yang adik-adik tahu. Jalan serta Yesus mungkin. Bisa tuh, sering dinyanyikan tiap minggu. Dengan gerak. Ada pimpin. Nanti sama-sama ya nyanyi.
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan